Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan berjudul tentang apakah orang yang sering diam itu termasuk sabar. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Apakah itu termasuk sabar? Silahkan disimak isi tausiahnya. Silahkan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan Amin. juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, apakah diam itu sabar? Ini memang kita harus memahami seseorang diam kalau ada persoalan, itu bisa dikatakan sabar atau tidak, itu memang tergantung dari orang itu dan Allah Ta'ala. Karena sebuah keluarga, suami istri, umumnya suaminya lagi marah-marah, istrinya diam, atau istrinya marah-marah, suaminya diam, ini apa yang dikerjakan pada saat diamnya. Kalau pada saat diamnya itu dikerjakan adalah agar tidak berantem, tidak lebih tidak lebih menjalar kemana-mana, boleh, sebenarnya masih boleh. Diam, menunggu, kemudian dilihat. Persoalan itu memang betul-betul dicerna. Kemudian kalau memang salah satu panas, pasangannya harus tenang dulu, tenang ya. Diam, tenang, boleh lah. Cuma memang pasangannya, khususnya bagi suaminya yang diam, kalau istrinya lagi ngomel-ngomel, suaminya yang diam, harus ada progres, harus ada program. Programnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu programnya itu. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau memang pasangan kita, khususnya istri nih, ngomel-ngomel terus. Dan kita tahu nih, bertahun-tahun istri saya ini kok ngomel dan saya sebagai suami kayak nggak bisa menjadi imam nih. Nah, di situ harus mulai ada program. Karena besok untuk akhiratnya. Yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau ngomelnya istri itu betul-betul sesuatu yang salah, yang harusnya tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan terus, suami akhirnya paham bahwa, oh kalau saya begini mendiamkan istri saya yang salah, berarti saya besok akan dinilai salah oleh Allah Ta'ala, karena memang saya tidak mampu menjaga istri saya dari siksa api neraka. Yaitu kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh istri. Nah, suami yang begini ini, walaupun dia diam, kemudian dia mengolah cara berpikirnya dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis yang sahih, itu boleh. Dia diam dulu, kemudian dia mencoba untuk memberikan nasihat. Memang pada saat istrinya biasanya puluhan tahun itu menangan, kemudian mulai dikalahkan, itu biasanya nggak bisa, sulit ya. Tapi si suami nggak mau kalah genti, tapi bukan marah sih, nggak mau kalah, itu gigih untuk mau menaklukkan agar istrinya itu kembali ke jalan Allah. Jadi makmum yang baik ya Pak Ustaz. Jadi makmum yang baik. Nah, pada saat si suami ini memberikan nasihat-nasihat yang baik dan jelas, ada tuntunannya dalam Quran, ada tuntunannya dalam hadis, kemudian akhirnya si istri ini takluk, bukan hasilnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala, bahwa istrinya itu akan menjadi makmun, bukan itunya. Itu bonus, tapi adalah perjuangan suami untuk menjadikan istrinya itu takluk pada suami, sujud kembali pada Allah Ta'ala. Perjuangan inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan hasilnya, perjuangannya. Niat karena Allah Ta'ala, niat karena Allah Ta'ala ini berjuang. Jadi sabar itu ada cara, ada ikhtiarnya. Kemudian ikhtiar itu juga ada jelas, ada hukumnya. Kita ambil dari mana? Dari Quran boleh, dari hadis boleh, dari fikih boleh, hukum yang lain. Tapi yang jelas, gimana caranya agar keluarga saya itu terhindar dari api neraka dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan penindasan. Istri harus ngikutin suami atau gantian. Suami harus takluk pada istri, itu juga nggak bisa. Keuangan harus saya pegang. Suami kalau bisa sehari saya kasih uang bensin 50.000. Ada begitu Mas Bobi? Ada. Nah, ini harus kita pahami bahwa sabar tidak identik dengan diam. Diam belum berarti sabar, karena orang diam bisa aja takut. Hatinya tidak kepada Allah, tapi takut, ingin berantem, takut, ingin pisah, takut. Hanya takut di titik itu. Dan itu bukan sabar, itu tetap diam. Dan hasilnya, perjuangan seorang laki-laki untuk keluarganya, atau suami, atau ayah untuk keluarganya, itu tidak dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Itu dinilai kesalahan oleh Allah Ta'ala.
Nah, bagi istri-istri yang baik, hormati suami, berikan celah agar suami bisa menjadi pemimpin, sehingga mudah-mudahan kebaikan, kebenaran suami muncul, mudah-mudahan keluarga itu benar-benar keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Insyaallah amin.